Wanita ideal adalah seorang gadis yang dapat melahirkan banyak keturunan, penuh cinta dan kasih sayang, cantik dan berpenampilan menarik, serta menyenangkan suami di saat melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Apipah White Love. Di video kali ini kita akan membahas tentang perempuan ideal dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, jika tombol subscribe kalian masih berwarna merah, silakan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya, supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Langsung saja ke pembahasan, bagaimana seharusnya seorang akhwat mempersiapkan diri agar kelak menjadi bagian dari golongan istri yang salehah. Berikut ini pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan yang ideal. Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, seorang mukmin tidak mengambil manfaat sesudah takwa kepada Allah yang lebih baik dibandingkan wanita yang salehah. Jika memerintahnya, ia menaatinya. Jika memandang kepadanya, ia membuat senang. Jika memberi bagian kepadanya, ia berbakti kepadanya. Jika pergi meninggalkannya, maka ia tulus kepadanya perihal dirinya dan hartanya. Dalam hadis lain dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita terbaik yaitu bila kau lihat menyenangkan, bila kau perintah mematuhi, bila kau beri janji diterimanya dengan baik, dan bila kau pergi, dirinya dan hartamu dijaga dengan baik. Dan ada beberapa hadis lain yang diriwayatkan oleh imam yang berbeda, tetapi isinya hampir sama dengan kedua hadis ini. Dari kedua hadis tadi, bisa kita simpulkan bahwa perempuan ideal dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama, taat kepada suaminya. Ketaatan sangat penting artinya dalam kehidupan keluarga. Suami adalah pemimpin dalam keluarga dan harus ditaati setiap perintahnya. Sepanjang perintahnya itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah ibadah baginya, dan sebaliknya, ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya adalah kedurhakaan atasnya. Yang kedua, yaitu menyenangkan pandangan suaminya. Perkara yang menyenangkan di sini lebih dimaksudkan secara fisik, di mana seorang istri harus bisa membuat senang suaminya ketika ia melihatnya. Ini dimaksudkan juga bahwa seorang istri harus pandai berdandan, merawat tubuhnya, merias wajahnya, dan memakai pakaian yang baik dan indah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya wanita yang membawa berkah paling besar adalah yang paling cerah wajahnya atau cantik dan yang paling sedikit maharnya. Hadis riwayat Abu Umar At-Taukani. Dalam hadis lain, Nabi mengumpamakan seorang istri salehah ini sebagai perhiasan terbaik. Beliau bersabda, dunia itu laksana perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah perempuan yang salehah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, yaitu berbakti kepada suaminya. Berbakti hampir sama artinya dengan taat. Namun, berbakti di sini lebih bermakna menerima setiap kehendak suami dan bukan hanya taat terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila suami memberinya sesuatu, maka terimalah dengan lapang dada dan selalu mengucapkan terima kasih. Istri yang baik juga adalah istri yang apabila diberi janji, ia akan diterima, menjaga, dan melaksanakannya. Selanjutnya, yaitu menjaga amanat suaminya. Seorang istri yang ideal adalah seorang istri yang bisa menjaga amanat suaminya dan tidak mengkhianatinya, baik berkaitan dengan penjagaan dirinya sendiri maupun menjaga harta suaminya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sampai pada hal-hal yang tidak disukai suaminya pun ia hindari. Dalam kaitan ini dikisahkan ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seraya menanyakan, ya Rasulullah, aku punya seorang istri yang tidak menghindar dari sentuhan tangan setiap orang. Beliau berkata,
diceraikan. Lalu orang itu berkata, tetapi aku mencintainya. Beliau pun berkata, pertahankanlah ia. Selanjutnya, perempuan ideal yaitu kemampuan untuk melahirkan atau tidak mandul. Rasulullah SAW bangga dengan jumlah umat Islam yang banyak dan memiliki kualitas tinggi. Karenanya, disunahkan untuk mencari pasangan yang tidak mandul sehingga dapat melahirkan keturunan Islam yang banyak jumlahnya dan hebat kualitasnya. Hendaklah engkau menikah dengan wanita yang subur dan penuh kecintaan. Dalam riwayat lain disebutkan, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan yang akan melahirkan banyak anak. Selanjutnya, perempuan ideal menurut Rasulullah yaitu rasa kasih sayang yang tinggi kepada suaminya. Dan pada hadis lain Rasulullah SAW menekankan keperawanan dari perempuan sebagai sifat yang ideal. Nabi SAW pernah berkata kepada Jabir yang telah menikahi seorang janda. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah bersama-sama Nabi SAW dalam suatu perang. Pada saat kami telah selesai, kami bergegas menunggang unta yang lambat jalannya, sehingga aku tersumpsul oleh seorang penunggang dari belakangku. Lalu aku menoleh dan tiba-tiba aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apa yang membuatmu tergesa-gesa? Aku menjawab, baru saja aku menikah atau menjadi pengantin. Beliau bertanya, gadis atau janda yang engkau nikahi? Aku menjawab, janda. Nabi bersabda, hendaklah engkau menikah dengan seorang gadis agar engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian, kegadisan merupakan keistimewaan tersendiri pada diri seorang wanita dalam pandangan Rasulullah SAW, karena kegadisan memiliki kedinamisan feminis yang terlihat dalam bercanda dan bermain. Muhammad Utsman Al-Hasyad telah mengemukakan hikmah Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikahi seorang gadis. Ia melihat paling tidak ada 3 hal yang menjadi keistimewaan dari seorang gadis, yaitu pertama, suatu karakter yang bermuara pada kelembutan. Maksudnya adalah bahwa seorang gadis itu memiliki rasa cinta dan sayang yang tinggi kepada suaminya, berbeda dengan seorang janda yang sudah memiliki pengalaman dengan suaminya yang pertama dan banyak membaca kondisi. Bisa jadi ia tidak mau menerima sebagian sifat suaminya yang kedua. Kehidupannya dengan suami pertamanya akan membawa pengaruh negatif pada tingkat keharmonisan dengan suami keduanya. Kedua, kegadisan akan menimbulkan kecintaan yang penuh dari sang suami. Hal ini karena tidak akan terlintas dalam pikirannya bahwa istrinya itu telah disentuh oleh orang lain. Ketiga, kecintaan seorang janda kepada suaminya yang pertama terkadang masih tetap ada. Tidak jarang cinta pertama justru lebih mengakar pada dirinya. Sementara seorang gadis belum pernah memiliki suami sebelumnya sehingga ia memberikan cintanya secara penuh kepada suaminya itu. Dengan demikian, kita telah mengetahui pandangan Rasulullah SAW tentang wanita ideal. Menurut beliau, wanita ideal adalah seorang gadis yang dapat melahirkan banyak keturunan, penuh cinta dan kasih sayang, cantik dan berpenampilan menarik, serta menyenangkan suami di saat melihatnya, sejalan dan sehati dengan suaminya, beragama, jujur, selalu menjaga diri dan harta suaminya di saat tidak ada di sisinya, sebagaimana Allah telah memeliharanya, sangat sayang dan lemah lembut kepada anak-anaknya, serta pandai mengurus dan memelihara urusan suaminya dalam segala hal. Baik pemirsa, pembahasan kali ini dicukupkan sekian, dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang laki-laki ideal dalam pandangan Rasulullah SAW. Untuk mendapatkan videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.